Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septialiani. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma backpropagation. Yang pertama, apa itu algoritma backpropagation? Backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer JST atau jaringan syarat tier 1. Backpropagation dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Backpropagation ini merupakan perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Dengan adanya hidden layer pada backpropagation dapat menyebabkan bahwasanya tingkat error pada backpropagation lebih kecil dibanding tingkat error pada single layer network. Untuk algoritma backpropagation, inisialisasi bobot. Ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Kerjakan langkah-langkah berikut selama kondisi berhenti bernilai false. Untuk setiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran, kerjakan dengan feed forward. Yang pertama, tiap-tiap unit input XI di mana I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya menerima sinyal XI dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya atau lapisan tersembunyi. Selanjutnya, tiap-tiap unit tersembunyi ZJ merupakan sinyal-sinyal input berbobot dengan persamaan atau dengan rumus Z net J sama dengan V0J ditambah sigma N I sama dengan 1 XI dikali VIJ. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. ZJ sama dengan fungsi kali Z in J dan kirim sinyal tersebut ke semua unit lapisan atasnya atau lapisan output. Langkah selanjutnya, tiap-tiap unit outputnya YK di mana K sama dengan 1, 2 dan seterusnya diperoleh dengan menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot dengan persamaan atau dengan rumus Y in K sama dengan W0K ditambah sigma P I sama dengan 1 ZI dikali WJK. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya di mana YK sama dengan fungsi kali Y in K dan kirimkan sinyal-sinyal tersebut ke semua unit lapisan atasnya atau lapisan output. Selanjutnya, tiap-tiap unit output YK menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya dengan persamaan delta K sama dengan TK dikurang YK dikali fungsi absen dikali Y in K. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK. Dengan persamaan delta WJK sama dengan delta alpha K ZJ dan delta B2K sama dengan delta alpha K, di mana WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK dan B2K baru sama dengan B2K lama tambah delta B2K. Selanjutnya, tiap-tiap unit tersembunyi ZJ di mana J sama dengan 1, 2 dan seterusnya menjumlahkan delta inputnya dari unit-unit yang berada pada lapisan atasnya. Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error. Dengan persamaan delta J sama dengan delta in J dikali fungsi absen Z in J. Kemudian hitung koreksi bobot di mana delta VIJ sama dengan alpha delta J kali XI dan koreksi bias di mana delta B1J sama dengan alpha delta J. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini gunakan backpropagation dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama.
di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pemahaman di mana alfa sama dengan 0,2. Di sini X1, X2, dan 1 adalah inputan, Z1, Z2, Z3, dan 1 adalah hidden, dan Y1 adalah output layer. Di sini X1, Z1 itu disimbolkan dengan V11, X1, Z2 itu V21, X1 dan Z3 itu V31. Bobot-bobot diberikan nilai acak dengan rank min 1 sampai dengan 1. Misal bobot dari layar input ke layar tersembunyi seperti pada tabel A, dan bobot-bobot dari layar tersebut ke layar output seperti pada tabel B berikut. Di sini inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil, di mana pada tabel A terdapat data yaitu X1, X2, 1, dan Z1, Z2, Z3. Dan pada tabel B terdapat data Z1, Z2, Z3, 1, dan data Y. Di mana nilai X1 di sini nilai X1 dan Z1 itu 0,2, X1 dan Z2 0,3, X1 Z3 min 0,1, di mana pada gambar sebelumnya yaitu di sini X1 Z1 itu dengan V11 yang bernilai 0,2, dan X1 Z2 dengan V21 itu bernilai 0,3, dan X1 dengan X1 dengan Z3 dengan V31 itu bernilai min 0,1, dan begitu juga seterusnya, yaitu dengan X2 Z1, X2 Z2, dan X2 Z3. Dan pada tabel B itu Z1 dengan Y bernilai 0,5, yaitu Z1 dengan Y1 di mana W11 bernilai 0,5, dan begitu juga seterusnya dengan Z2 Y1 dan Z3 Y1. Selanjutnya, jika kondisi perhentian belum terpenuhi. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya yaitu jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan 8. Langkah 2-nya itu untuk setiap pasangan data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Di mana fase 1 yaitu propagasi maju, langkah 3-nya yaitu tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah 4 yaitu hitung semua keluaran di unit tersebut atau ZJ dengan persamaan Z net J sama dengan P0J ditambah sigma Fi sama dengan 1 Xi dikali Vij. Dengan rumus tersebut, kita akan memasukkan data yang telah dipaparkan pada tabel sebelumnya, di mana Z net 1 sama dengan V10 ditambah X1 dikali V11 ditambah X2 dikali V12 sama dengan min 0,3 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 1 kali 0,3 sama dengan 0,2. Di mana didapatkan hasil dari penjumlahan tersebut adalah yaitu dimana kan V10 tadi bernilai 0,3, terus ditambah nilai X1 nya yaitu 1 dikali V11 bernilai 0,2 ditambah nilai X2 nya yaitu 1 dikali V12 bernilai 0,3, maka didapatkan hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 0,2. Begitu juga untuk Z net 2 nya dan Z net 3, maka didapatkan hasilnya Z net 2 nya itu 0,7 dan Z net 3 nya 0,1. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Zj sama dengan fungsi kali Z net 1 sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min Z net J.
di mana Z1 sama dengan fungsi Z net 1 sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min 0,2. Nilai Z net 1 nya itu 0,2, makanya min pangkat min 0,2 sama dengan hasilnya itu 0,55, dan untuk Z2 nya hasilnya 0,67 dan Z3 hasilnya jadi 0,52. Selanjutnya, langkah kelima yaitu adalah kita hitung semua jaringan di unit keluaran YK dengan persamaan yaitu Y net K sama dengan W 0K ditambah sigma P I sama dengan 1 ZI dikali WJK. Di sini kita akan masukkan nilai ke dalam rumus dengan W10 nya yaitu min 0,1 ditambah Z1 yaitu 0,55 dikali W11 bernilai 0,5 ditambah Z2 nya yaitu 0,67 dikali W12 nya itu min 0,3 ditambah Z3 nya bernilai 0,52 dikali W13 nya bernilai min 0,4. Maka dengan penjumlahan tersebut akan didapatkan hasil dari penjumlahan ini yaitu sama dengan 0,24. Dengan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya dengan persamaan atau dengan rumus YK sama dengan fungsi kali Y in 1. YK sama dengan fungsi kali Y in K sama dengan 1/1 ditambah E pangkat Y net K sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min 0,24. Maka hasilnya itu 0,44. Selanjutnya, untuk fase kedua yaitu propagasi maju langkah ke-6, di mana delta K sama dengan TK dikurang YK dikali fungsi absen Y net K sama dengan TK dikurang YK dikali YK dikali 1 sama dikurang YK. Menjadi delta 1 sama dengan T1 dikurang Y1 dikali fungsi absen Y net 1 sama dengan T1 dikurang Y1 dikali Y1 dikali 1 dikurang Y1. Di sini kita akan masukkan nilainya yaitu T1 nilainya 0 dikurang dengan Y1 nilainya 0,44 dikali dengan Y1 yaitu 0,44 dikali dengan 1 dikurang dengan nilai Y1 yaitu 0,44. Maka dapatkan hasil yaitu min 0,11. Selanjutnya kita akan menghitung dengan persamaan delta WKJ sama dengan alpha delta K dikali ZJ, di mana kita akan memasukkan nilainya yaitu delta W10 sama dengan alpha delta 1 delta 1 sama dengan kita masukkan nilai alfanya. Nilai alfa yaitu nilai yang sudah ditentukan pada nilai sebelumnya dengan nilai 0,2 di sini dikali dengan delta 1 yaitu nilai delta 1 min 0 kali 11 dikali dengan 1 sama dengan, maka dapat hasilnya min 0,022. Selanjutnya untuk data delta W11 sama dengan alpha delta 1 Z1 sama dengan dikali Z1 sama dengan nilai alfanya itu 0,2 dikali nilai alfa satunya itu min 0,11 dikali nilai Z1 itu 0,55 sama dengan min 0,01 hasilnya. Selanjutnya untuk data delta W13 sama dengan alpha delta 1 kali Z2 sama dengan masukkan nilai alpha 0,2 dikali nilai delta 1 yaitu min 0,11 dikali dengan nilai Z2 yaitu 0,67, maka hasilnya min 0,01. Dan selanjutnya untuk data delta W13 sama dengan alpha dikali delta 1 kali Z3, di mana nilai alfanya 0,2 kita masukkan dikali dengan nilai alpha 1 min 0,11 dikali dengan nilai Z3 yaitu 0,52, maka dapatlah hasilnya sama dengan min 0,01. Selanjutnya langkah 7,
Hitung faktor delta unit tersembunyi atau unit hidden berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi ZJ, di mana nilai J-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini menggunakan persamaan delta net J sama dengan sigma M K sama dengan 1, delta K dikali WJK. Selanjutnya menjadi delta net 1 sama dengan delta dikali W11. Kita masukkan nilai deltanya itu min 0,11 dikali dengan W11 0,5, maka hasilnya min 0,055. Dan untuk delta net 2 kita masukkan nilai deltanya itu min 0,11 dikali W12 nya itu min 0,5, maka hasilnya itu 0,033. Dan untuk delta net 3 kita masukkan nilai deltanya itu min 0,11 dikali dengan W13 bernilai min 0,4, maka hasilnya itu 0,044. Faktor kesalahan delta unit tersembunyi dengan persamaan yaitu delta J sama dengan delta net J dikali fungsi absen Z net J sama dengan delta net ZJ dikali 1 dikurang ZJ. Di sini kita akan masukkan nilai persamaan tersebut, yaitu untuk delta 1 sama dengan delta net 1 dikali Z1 dikali 1 dikurang Z1 sama dengan, dimana nilai delta net 1 nya yaitu nih min 0,055, kita masukkan min 0,055 dikali dengan Z1 yaitu 0,55 dikali dengan 1 dikurang dengan Z1 0,55, maka hasilnya min 0,01. Dan untuk delta 2 nya yaitu delta net 2 kita masukkan nilainya nih 0,033 dikali dengan Z2 nya yaitu 0,67 dikali 1 dikurang Z2 0,67 sama dengan 0,01 hasilnya. Dan untuk delta 3 sama dengan delta net 3 kita masukkan nilainya itu 0,044 dikali dengan nilai Z3 0,52 dikali dengan 1 dikurang dengan Z3 nya itu 0,52, maka hasilnya menjadi 0,01. Selanjutnya kita akan menghitung delta VJ1 sama dengan alpha dikali delta J kali 1, dimana kita akan memasukkan nilainya itu delta V10 sama dengan alpha dikali delta 1, dimana nilai alpanya itu 0,2 dikali dengan delta 1 bernilai min 0,01 dikali 1, maka hasilnya itu min 0,02. Dan delta V20 sama dengan alpha dikali delta 2, dimana nilai alpha 0,2 dikali nilai delta 2 nya itu 0,01 dikali 1, maka hasilnya itu 0,002. Dan begitu juga seterusnya untuk delta V30, delta V11, delta V21, delta V31 dan seterusnya. Untuk selanjutnya untuk fase 3 yaitu perubahan bobot. Langkah 8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. Kita akan menggunakan rumus WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Maka kita akan masukkan rumus untuk W10 baru sama dengan W10 lama ditambah delta W10 sama dengan, kita masukkan nilainya untuk W10 lama itu min 0,1 dan untuk delta W10 bernilai min 0,022, maka dapatlah hasilnya min 0,122. Begitu juga untuk W11, W12 dan W13. Selanjutnya untuk VJ1 baru sama dengan VJ1 lama ditambah delta VJ1. Maka kita masukkan rumusnya untuk V10 baru ditambah V10 lama ditambah delta V10, dimana nilai V10 lamanya yaitu min 0,3 ditambah dengan nilai delta V10 nya yaitu min 0,02.
maka hasilnya dapatlah min 0,302. Begitupun seterusnya sampai dengan V32. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.